Pemirsa, artis Gisela Anastasia kembali memenuhi kewajibannya untuk wajib lapor terkait kasus pornografi yang menjeratnya ke Polda Metro Jaya. Gisel dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Senin pagi sekitar pukul 9.30, artis Gisela Anastasia atau Gisel datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani wajib lapor atas kasus pornografi yang menjeratnya. Hingga saat ini Gisel mengaku masih akan mengikuti tiap proses hukum dan belum mengetahui sampai kapan akan menjalani wajib lapor. Kepada wartawan, Gisel hanya mengutarakan rasa syukurnya karena tidak ditahan. Masih seperti biasa sayang. Masih seperti biasa, wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Ini kan hari Senin, jadi kita datang, udah selesai. Kira-kira sampai berapa kali sih? Nggak tahu, sama-sama nggak tahunya. Kita ngikutin prosedur aja. Nanti sampai ini berikutnya ya. Rekan Gisel, Michael Yokinobu yang juga tersangka kasus video porno juga tidak ditahan. Nobu dijadwalkan hadir untuk memenuhi wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Vicky Rian, Sutrisno Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, kasus video asusila artis Gisela Anastasia menggegerkan publik November 2020 lalu. Pada kasus tersebut, Gisel dan Michael Yokinobu de Vretes ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani wajib lapor. Video asusila berdurasi 19 detik beredar di media sosial November 2020 lalu. Salah satu pemeran dalam video tersebut disebut-sebut mirip penyanyi Gisela Anastasia atau Gisel. Polisi kemudian memanggil Gisel untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Usai diperiksa, Gisel enggan berkomentar kepada wartawan terkait video tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan setelah polisi menangkap dua tersangka penyebar video. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Namun, polisi masih memburu tersangka yang pertama kali menyebarkan video. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara menurut pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan video syur mirip artis Gisel bukanlah hasil rekayasa digital. Setelah sempat membantah, Gisel pun akhirnya buka suara dan mengakui jika video yang beredar luas di masyarakat merupakan dirinya. Video direkam di salah satu kamar hotel di Medan pada 2017 lalu. Polisi pun kemudian menetapkan Gisel dan Michael Yokinobu de Vretes sebagai tersangka dalam kasus video asusila ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Vanessa Angel menyambut gembira setelah dinyatakan bebas dari Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta Pondok Bambu, Jakarta Timur. Vanessa sebelumnya sempat menjalani masa asimilasi COVID-19 dan menjalani masa tahanan di rumah setelah terjerat kasus narkoba. Vanessa Angel mendatangi Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2 Jakarta yang berada di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Vanessa datang untuk mengambil surat keterangan bebas dari lapas. Didampingi sang suami, Vanessa Angel menyatakan senang dapat menghirup udara bebas. Dia berencana melanjutkan kegiatan sebagai seorang ibu dan karir artisnya setelah dinyatakan bebas. Udah boleh ya, udah mulai bisa syuting lagi sih. Kemarin kan belum bisa syuting, cuma bisa kerja di rumah aja, endorsean segala macam. Sekarang udah bisa syuting lagi, udah bisa. Kasih ya semua. Vanessa Angel sebelumnya terjerat kasus narkoba dan divonis 3 bulan penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Di Medan, Sumatera Utara, seorang ibu tega menjual anak gadisnya yang masih berusia 16 tahun untuk melayani pria hidung belang. Ironisnya, uang yang didapatkan hanya untuk membeli narkoba. Anggota Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek sebuah kamar hotel di kota Medan, Sumatera Utara. Di dalam kamar, polisi menemukan seorang anak perempuan berusia 16 tahun tanpa busana yang tengah menunggu pria hidung belang. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata dijual oleh ibu kandungnya berinisial ASN alias Nona.
Polisi juga berhasil menangkap ibu korban saat berada di parkiran hotel saat tengah menunggu anaknya. Diketahui ASN telah menjual anaknya sebanyak 2 kali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000 yang kemudian digunakan untuk membeli narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering dan uang tunai sebesar Rp350.000. Adanya seorang ibu menjual atau memanfaatkan anaknya untuk menjajakan jasa seksual kepada pria hidung belang, dan setelah itu kami mengamankan 1 orang dan memang benar tersangka yang kami amankan ini adalah ibu kandungnya sendiri. Hingga kini polisi masih menyelidiki pria hidung belang yang melakukan pemesanan terhadap gadis di bawah umur tersebut. Polisi menjerat ibu korban dengan Undang-Undang tentang Perdagangan Manusia dengan hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Polres Subang, Jawa Barat masih bekerja keras mengungkap identitas mayat bocah perempuan yang ditemukan di pinggir Jalan Subang, Bandung Minggu pagi kemarin. Polisi meminta warga yang kehilangan buah hatinya untuk melapor. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti selain memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap kasus penemuan jasad bocah perempuan di Subang, Jawa Barat. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Hasil visum sementara, korban mengalami pecah tengkorak kepala bagian belakang atas dan diduga mengalami kekerasan seksual. Untuk perkembangan masih dalam proses penyelidikan, sementara masih menunggu hasil otopsi dari korban sendiri dan identitas korban juga masih belum kita ketahui. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anak perempuan usia kurang dari 7 tahun, rambut sebahu, bisa menghubungi Polres Subang. Minggu petang, jasad bocah perempuan diperkirakan berusia 6 hingga 7 tahun ditemukan warga di Jalan Raya Subang, Bandung, Kampung Sarireja, Desa Curug Rendeng, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada Minggu petang. Korban terbungkus kardus mie instan dan karung di area perkebunan teh. Korban diperkirakan meninggal sudah lebih dari 2 hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Baru dibuka seminggu, pemakaman khusus COVID-19 di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan sudah hampir penuh. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut.